Pria bernama Muhammad Fajri ini memiliki berat badan hingga 300 kg. Kondisi ini membuat Fajri kesulitan bergerak, sehingga hanya bisa tidur berbaring di kasur. Agar Fajri bisa dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih intensif, petugas dari UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ciledug terpaksa membongkar pintu rumah. Belum selesai sampai di situ, petugas masih kesulitan mengangkat Fajri. Untuk dinaikkan ke mobil pick-up, tim akhirnya harus mengangkat Fajri dengan forklift. Proses evakuasi ini setidaknya butuh waktu 2 jam. Sebelumnya Fajri selama 8 bulan hanya berbaring di atas kasur karena mengalami luka di kakinya. Selama itu pun berat badannya terus bertambah. Usai dirawat, pihak rumah sakit menyebut Fajri mengalami infeksi luka di kaki kanan akibat tirah baring atau hanya berbaring di kamar. Dokter juga terus melakukan observasi terhadap Fajri untuk mengetahui apakah ada penyakit selain obesitas. Namun 2 hari dirawat di RSUD Tangerang, Fajri harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan lagi-lagi, proses pemindahan Fajri pun berlangsung dramatis. Pihak RSUD Tangerang dibantu BPBD harus bersusah payah untuk memasukkan Fajri ke dalam truk. Kakinya naik nggak? Awas kena ini nih. Maju ya. Tak sampai di situ, setibanya di RSCM, petugas kembali harus berjibaku menurunkan Fajri. Dengan hati-hati, petugas membawa Fajri ke ruang IGD menggunakan 2 alat forklift dari Dinas PUPR Tangerang dan RSCM. Karena memang kendalanya yang bersangkutan punya kelebihan berat badan. Kemudian juga armada angkutnya kita tadi menggunakan forklift, kemudian memang kendaraan yang memungkinkan untuk dibawa mengevakuasi truk. Fajri dirujuk ke RSCM yang dinilai memiliki peralatan medis lebih memadai. Nantinya pihak RSCM akan membentuk tim dokter mulai dari spesialis gizi hingga penyakit dalam untuk mengetahui kondisi dan fungsi organ tubuh dari pasien. Sementara itu, untuk biaya pengobatan Fajri akan dijamin program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti, saat ini Fajri terdaftar sebagai peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah, PBPU, atau peserta mandiri kelas 2, karena keluarga tak perlu khawatir dengan biaya pengobatan karena ditanggung BPJS Kesehatan. Tak hanya Fajri, sejumlah kasus obesitas di Indonesia juga menyita perhatian publik. Berikut informasinya. Inilah balita bernama Muhammad Kenzi Alvaro, balita berbobot 27 kg. Kenzi mengalami obesitas di usianya yang baru menginjak 16 bulan. Padahal, di usia ini menurut WHO, anak laki-laki sewajarnya hanya berbobot 7 hingga 13 kg. Balita asal desa Pusaka Rakyat, Kabupaten Bekasi ini memang lahir dengan bobot yang cukup besar yakni 4 kg. Saat usianya 6 bulan, dalam seminggu berat badan Kenzi naik 1 hingga 2 kg. Dengan berat badannya ini, membuat Kenzi belum mampu berjalan seperti anak seusianya. Saat ini Kenzi sudah mendapat penanganan dari ahli. Ia menjalani rawat jalan di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Sebanyak 10 orang dokter dari disiplin berbeda ikut menangani Kenzi. Pada tahun 2017, Arya Permana,
Bocah berusia 10 tahun asal Karawang menderita obesitas dengan bobot mencapai 192 kg. Di usianya itu, ia disebut-sebut menjadi anak paling gemuk sedunia. Saat itu, ia tidak bisa pergi ke sekolah yang jaraknya hanya 30 meter dari rumahnya. Arya mengaku sesak napas jika berjalan. Namun, selang 2 tahun, Arya berhasil menurunkan berat badannya menjadi 85 kg. Ia rajin berolahraga yang didampingi dan diawasi oleh Ade Rai. Arya juga diketahui sempat menjalani operasi bariatrik di rumah sakit. Setelahnya, ia mengaku menjadi mudah kenyang dan porsi makannya berkurang drastis. Berkat kerja kerasnya, berat badan Arya akhirnya berangsur turun. Arya kini sudah bisa kembali beraktivitas seperti anak-anak pada usianya. Awal Januari 2019 lalu, Titiwati sempat menyita perhatian publik karena memiliki berat badan hampir mencapai 300 kg di usia 35 tahun. Wanita asal Palangkaraya ini sehari-harinya hanya bisa berbaring di rumah kontrakannya. Akhirnya Titi dievakuasi dari kediamannya menuju Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Evakuasi dilakukan oleh tim dari pemadam kebakaran, petugas rumah sakit, dan petugas dinas sosial. Di rumah sakit, Titi menjalani operasi yang memakan waktu sekitar 4 jam dan melibatkan 16 dokter ahli. Titi akhirnya dibolehkan pulang usai menjalani rawat inap selama 7 hari. Pada Januari 2023, Titiwati meninggal dunia setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 220 kg.